Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Nurul Ilmi dengan NIM 2006031100078 dan saya sendiri masih diakhiri dengan NIM 2106031100007. Adapun tugas dari pembuatan dari video ini adalah sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Dinamika Kimia dengan dosen pengampu Bu Eni Yulianti MSI. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana order 0 dan order 1 dan juga order 2 dengan data yang telah disajikan dan diberikan sebelumnya pada saat mata kuliah berlangsung. Baik, untuk penentuan order 0 itu akan dijelaskan oleh saya dan untuk penentuan order 1 dan juga order 2 itu akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Muhammad Nurul Ilmi. Baik, saya akan memulai untuk menjelaskan dan juga menentukan order 0. Nah, untuk persamaan order 0 yaitu dengan rumus A sama dengan A0 min KT. Itu untuk penentuan order 0. Nah, kemudian A0 ini adalah konsentrasi mula-mula. Jadi kita akan menentukan A untuk menentukan nilai konstantanya atau grad dan juga gradiennya. Nah, bagaimana caranya? Untuk yang pertama kita harus menentukan dulu apa namanya? Nilai absorbansi dari konsentrasi yang awal, absorbansi awal dikurangi bukan untuk absorbansi reaktan dari beberapa waktu dikurangi dengan absorbansi untuk waktu yang pertama. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan memasukkan rumus sama dengan dari absorbansi yang pertama ini dikurangi dengan absorbansi yang pertama pula. Nah, untuk yang kedua itu absorbansi yang kedua juga pada absorbansi data 1. Nah, ini dikurangi dengan absorbansi yang pertama. Dan ini berlaku untuk apa namanya? Berlaku untuk satu data itu. Dikurangi dengan konsentrasi mula-mulanya yaitu 0,5624. Di sini sudah diketahui untuk nilai absorbansi dari apa namanya? Dari eh, data 1 untuk konsentrasi absorbansi beberapa waktu dikurangi dengan absorbansi dengan nilai awalnya. Nah, setelah kita menentukan absorbansi dari data yang pertama, itu kemudian kita lanjutkan untuk apa namanya pemasukan data absorbansi yang kedua ya, dan juga data absorbansi yang ketiga, yaitu caranya sama seperti absorbansi yang pertama. Baik, setelah kita menuliskan dan juga menentukan nilai-nilai absorbansi, kemudian kita akan menentukan dan memplotkan dengan grafik. Nah, caranya yaitu kita copy untuk waktu dari data sini. Nah, kemudian kita masukkan nilai absorbansi setelah dikurangi ke sini.
seperti ini. Kemudian ini juga untuk yang ketiga, yang kedua, kemudian ini yang ketiga. Nah, ini kita masukkan data-datanya, kita pastikan bahwa semua sudah benar. Baik, sudah benar. Ini yang ketiga, oke, nilainya ke sini. Nah, setelah kita menentukan nilainya, kemudian kita akan memplotkan. Dengan cara seperti ini, kita blok semua, kemudian kita klik insert. Nah, di sini ada card, kita pilih yang ini, kemudian kita klik yang ini untuk penentuan nilai absorbensinya. Untuk mengetahui grafik dari absorbensinya. Nah, diperoleh data yang seperti ini untuk absorbensi dan data yang pertama. Nah, kemudian bagaimana caranya kita untuk menentukan apa namanya slope dan juga nilai R? Nah, caranya adalah kita klik kanan pada tombol ini, kemudian kita add trend line. Nah, kemudian kita centang display equation on card dan juga display R squared value on card. Dan kita klik, oh, sebentar, kita ulangi dulu. Kita blok, kemudian kita insert, klik ini. Nah, kemudian kita untuk observasi yang pertama. Kemudian kita add trend line, yaitu dengan ini. Kemudian kita klik kanan, kita centang display equation on card-nya. Nah, diperoleh nilai ini. Nah, untuk absorbensi yang kedua, caranya sama, yaitu dengan kita memblok semua, kemudian kita insert. Nah, seperti ini. Kemudian kita tentukan R dan juga slope-nya, yaitu dengan add trend line. Kemudian kita display centang equation dan juga display R-nya. Nah, kita pindahkan supaya dapat terlihat. Di sini kita ganti agar membedakan antara yang pertama dan juga yang kedua. Nah, kemudian ini kita tambahkan, ini juga edit. Untuk outline-nya kita ganti warna kuning. Seperti itu. Kemudian untuk yang waktu yang absorbensi yang ketiga, caranya sama. Kita klik card. Nah, di sini lagi, kemudian kita add trend line. Kita display equation dan juga display air. Nah, ini kita pindahkan. Kemudian kita kasih outline. Kasih warna merah. Dan juga kita kasih warna merah.
Baik, saya lanjutkan. Nah, diketahui di sini bahwa kita tahu untuk data dari absorbansi yang dihasilkan, kita akan mengetahui bahwa adanya hubungan antara waktu dan juga nilai absorbansi yang itu ditujukan untuk penentuan perilaku kinetika reaksi. Pada rumus yang digunakan adalah order 0, nah kita tahu bahwa di sini ada data yaitu pada waktu yang pertama atau jam yang pertama, kemudian ke jam yang ketiga, yaitu pada waktu 1 jam dan sampai 3 jam itu terjadi peningkatan nilai absorbansi. Nah, peningkatan nilai absorbansi ini menunjukkan bahwa ada reaksi tersebut mulai berjalan dan juga adanya perubahan konsentrasi zat yang menyerap cahaya dan itu memungkinkan bahwa eh, terjadinya perubahan reaktan menjadi suatu produk begitu. Nah, kemudian di sini kita tahu bahwa untuk pada jam keempat dan juga kelima, baik dari absorbensi yang pertama, kedua, dan juga yang ketiga, nah kita tahu bahwa di situ nilai absorbensinya itu mengalami penurunan nilai absorbensi. Nah, nilai absorbensi di sini itu dia menjadi negatif. Dari positif menjadi negatif. Nah, di sini menunjukkan bahwa adanya penurunan konsentrasi yang penurunan konsentrasi dari suatu zat reaktan gitu ya dalam menyerap cahaya. Nah, ini menandakan bahwa zat penyerap itu sedang mengalami perubahan dalam sistem reaksi. Nah, itu terjadi pembentukan kompleks atau mengalami disosiasi. Nah, kemudian di sini pada jam kelima, mulai dari jam kelima ini, kan dia tadi mengalami penurunan. Nah, setelah dia eh, setelah dia mengalami penurunan, kemudian dicek dalam waktu hingga 18 jam, 20 jam, 24 jam, dan juga 48 jam hingga 50, itu terjadi yang namanya peningkatan kembali dan sifatnya yang stabil. Jadi di sini em, datanya dari waktu 5 jam hingga 50 jam itu terjadi stabilisasi dan juga fluktuasi, di mana itu tadi dari nilai yang negatif menjadi positif. Nah, di sini menunjukkan bahwa reaksi tersebut mencapai suatu perubahan di mana dia akan menjadi suatu produk. Dan di sini kita tahu bahwa pada pada jam ke-50 itu reaksinya dia telah menjadi suatu produk. Nah, kita tahu bahwa nilai R-nya adalah 0,2. Nah, di sini 0,2377 dengan slope yaitu 0,0035. Kemudian untuk yang absorbansi yang kedua yaitu 0, Y-nya adalah waktu slope-nya adalah 0,0038. Kemudian nilai R-nya adalah 0,778. Kemudian untuk yang absorbansi ketiga yaitu 0,039 dan nilai R-nya adalah 0,2812 dan di sini untuk absorbansi 1, 2 dan 3 itu eh, di absorbansi yang ketiga lah dia yang paling baik nilainya karena dia mendekati angka 1 yang lebih besar gitu ya. Nah, kita lihat pada grafik ini. Pada grafik ini kinetika reaksi ini dia tidak apa namanya? Dia tidak linear begitu ya. Ada yang naik, kemudian ada yang turun, kemudian dia naik lagi. Nah, di sini menunjukkan bahwa reaksi yang terjadi itu melibatkan adanya suatu
reaksi dengan tahapan yang berbeda atau reaksi tersebut bereaksi lebih banyak tahapannya atau kompleks begitu. Biasanya ini dapat terjadi reaksi yang reversible atau reaksi bolak-balik ataupun dia itu reaksinya dia dapat melibatkan beberapa intermediate begitu. Kita tahu di sini bahwa orde 0 itu dia adalah bahwa laju reaksinya itu dia tidak bergantung pada konsentrasi reaktan. Nah, tetapi di sini terjadi peningkatan dan juga penurunan nilai absorbansi, begitu. Di mana ini tidak linear. Jadi pada data ini dia tidak termasuk pada reaksi dengan orde 0. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, orde 2, orde 1 dan juga orde 2 akan disampaikan oleh partner saya yaitu Muhammad Nurul Ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Ilmi. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang orde 1 dan orde 2 untuk melanjutkan orde 0 dari rekan saya. Ya, kita mulai saja ke ke orde 1. Kita ulangi dari awal. Dan ini untuk menghitung absorbansi kita bisa pakai rumus absorbansi 1 ini ditambah 2 ditambah 3 terus dibagi 3. Rumusnya seperti ini. Terus sama sampai bawah ke bawah sama rumusnya. Terus untuk ini len ini tinggal ditambahkan len saja terus sama masukkan absorbansinya. Sampai ke bawah sama. Untuk selanjutnya dari len 0 ini sama saja seperti di sini. Dan ini untuk rumusnya soalnya len A min len A 0. Kita hitungnya, cara menghitungnya jadi len A dikurangi sama len A 0 ini hasilnya di sini. Sama saja sampai ke bawah. Di sini dari sini. Terus selanjutnya ini sama saja tapi ini dibagi. Caranya dibagi rumusnya. Dan kita lanjut hasilnya di sini. Terus kita akan membuat grafik di sini. Caranya kita ke ini insert terus ini bagian sini terus kita taruh sini dulu, geser ke sini, terus sama saja yang bawahnya ini kita insert terus sini sini yang kedua. Untuk dari titik sini ke titik sini mengalami kenaikan jadi orde 1 dan untuk dari titik sini turun drastis ke titik sini mengalami penurunan drastis jadi adalah orde 0. Dan kita akan selanjutnya kita klik saja di sini terus tambahkan sini terus kita centang ini 3 ini akan muncul seperti ini. Nah, terus selanjutnya sama saja di sini kita klik kiri di sini kita centang-centang terus sudah muncul kan, terus kita taruh sini.
Selanjutnya kita akan lanjut ke orde 2. Kita hilangkan dulu. Ini dihilangkan dulu, nanti kita mulai dari awal. Untuk caranya sama tadi. Ini 1 ditambah nanti 2 tambah 3 dibagi 3. Hasilnya di sini. Sama saja sampai ke bawah. Terus untuk ini kita tinggal tambahkan len sama absorbansi, nilai absorbansinya. Untuk yang A1A0 ini kita ambil dari sini. Misal sini. Ini sama dengan len ini. Bentar. Dengan len ini. Hasilnya di sini. Nah, seperti ini. Terus untuk menghitung yang ini, kita tinggal A ini dikurangi ini. Jadi hasilnya di sini. Ini dikurangi ini, hasilnya di sini. Terus kita masuk ke sini, kita akan membuat grafik seperti tadi. Ya, caranya sama. Ini satu, ini ke insert, ke sini, dan ke sini. Terus sama caranya. Ini kita ke insert. Terus ini sama ini yang kedua. Terus yang ini caranya juga sama. Kita ini terus kita akan membuat ini. Kita klik saja. Tambahkan ini. Terus kita centang 3. Terus akan muncul seperti ini. Kita tarik ke sini nilai ini ya. Terus sama saja kita sini centang semua. Terus akan muncul seperti ini. Kita arahkan lagi. Terus caranya sama. Kita tambahkan ini, kita centang satu. Terus kita pindahkan sini. Ya, seperti ini caranya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau terlalu cepat, mohon dimaklumi dan maafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.